Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Restu Azhar Fatmah, NIM 18011050094. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian kualitatif dengan judul Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Peserta Didik terhadap Pemecahan Masalah Matematika. Latar belakang dari penelitian ini adalah pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi di abad 21 telah memberikan konsekuensi pada besarnya tantangan, berbeda dari yang pernah dihadapi sebelumnya. Terus perkembangan matematika dalam menghadapi abad 21 adalah pembelajaran yang menekankan pentingnya 4 aspek atau 4C, yang terdiri dari creativity, kemampuan berpikir kritis atau critical thinking, kerjasama, collaboration, dan kemampuan komunikasi atau communication. Untuk menghadapi dampak tersebut, diperlukan persiapan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dan mampu bersaing. Oleh karena itu, diperlukan SDM yang mempunyai pola berpikir kreatif. Sehingga seseorang yang mempunyai pola berpikir kreatif selalu mencoba untuk melakukan eksplorasi terhadap berbagai kemungkinan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya ada survei yang dilakukan oleh Program for International Student Assessment atau PISA dalam 3 tahun sekali, terakhir dilakukan pada 2015. PISA melakukan tes kemampuan siswa dengan usia anak 15 tahun yang dipilih secara acak untuk mengikuti tes kompetensi dasar, yaitu membaca, matematika, dan sains. Indonesia berada pada urutan 8 terbawah. Tes tersebut menunjukkan bahwa kemampuan matematika Indonesia masih di bawah rata-rata. Salah satunya yaitu yang menjadi masalah adalah kemampuan berpikir kreatif. Selanjutnya terdapat fokus penelitian dan subfokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah kemampuan komunikasi matematis pada siswa. Subfokus pada penelitian ini adalah kemampuan berpikir kreatif dalam pemecahan masalah matematika sesuai dengan indikator berpikir kreatif. Bab 2 adalah deskripsi konseptual fokus dan subfokus. Yang pertama akan kita bahas adalah pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika yang pertama adalah pengertian belajar. Apa sih itu belajar? Menurut Mustaqim 2004 menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku yang relatif konstan, biasanya terjadi karena latihan dan berdasarkan pengalaman. Dengan kata lain, suatu aktivitas atau usaha yang disengaja di mana aktivitas tersebut menghasilkan suatu perubahan berupa sesuatu yang baru dan baik, yang terlihat atau tersembunyi, namun hanya berupa penyempurnaan terhadap sesuatu yang pernah dipelajari. Lalu selanjutnya ada matematika. Apa sih matematika? Matematika adalah cabang ilmu pengetahuan eksak yang terorganisir menurut R. Sujadi. Pengetahuan eksak yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah bahwa matematika adalah ilmu pasti. Mengenai definisi tentang matematika, merupakan struktur terorganisir berdasarkan urutan yang logis. Tetapi dalam pengertian tersebut bukan berarti bahwa ilmu lain itu tidak diatur secara logis. Yang selanjutnya ada pembelajaran matematika. Menurut Sutarto Hadi 2005, pembelajaran matematika tujuannya adalah agar pembelajaran matematika lebih bermakna bagi siswa dan dapat memberikan bekal kompetensi yang memadai, baik untuk studi lanjut maupun untuk memasuki dunia kerja. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, diperlukan rasa keingintahuan dari peserta didik. Ada berpikir kreatif. Berpikir kreatif ini kita akan menjadi 3 subbab lagi. Yang pertama ada berpikir. Berpikir menurut Herianto 2020 proses berpikir merupakan kemampuan untuk menghubungkan antara bagian-bagian dari pengetahuan. Nah, selanjutnya ada kreativitas. Menurut Roldan dikutip dari Herianto 2020, kreativitas merupakan keterampilan yang dapat dipelajari serta memberikan kekuatan kepada orang-orang dengan menggerakkan kekuatan tersebut sehingga terciptanya secara alami menghasilkan kerja tim dan yang hebat dan produktivitas serta keuntungan, menciptakan sesuatu yang baru
menciptakan sesuatu yang lebih inovatif dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, selanjutnya ada berpikir kreatif. Kemampuan berpikir kreatif menurut Abidin 2018 menyatakan bahwa kemampuan berpikir kreatif termasuk ke dalam kemampuan berpikir yang bertujuan untuk menciptakan atau menemukan ide yang lebih baru, berbeda, tidak umum, orisinil, dan membawa hasil yang pasti dan tepat. Pemecahan selanjutnya ada bab pemecahan masalah. Menurut Polya 1985 mengartikan bahwa pemecahan masalah tersebut merupakan suatu usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan dengan tujuan mencapai apa yang ingin dicapai. Selanjutnya menurut Polya 1985 juga, proses pemecahan masalah itu dapat dikembangkan dalam tahap proses memahami masalah, merencanakan penyelesaian masalah, melaksanakan rencana penyelesaian masalah, dan pemeriksaan kembali. Nah, dari yang sudah saya jelaskan tadi, saya mengutip penelitian relevan. Yang pertama ada Siswanto 2016 dengan judul Proses Berpikir Kreatif Siswa dalam Memecahkan dan Mengajukan Masalah Matematika. Yang kedua ada menurut Fardah 2012 dengan judul Analisis Proses dan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa dalam melalui tugas open-ended. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir dari penelitian ini adalah matematika merupakan salah satu mata pelajaran pokok yang wajib dikuasai oleh peserta didik di sekolah. Tetapi pada saat ini masih banyak peserta didik yang belum mampu untuk berpikir secara kreatif dalam proses penyelesaian masalah. Bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama ada alur penelitian. Alur penelitian yang saya lakukan ini, yang pertama dilakukan adalah pembuatan proposal. Nah, selanjutnya ada persiapan penelitian. Persiapan penelitian ini terdapat dari pembuatan instrumen, penyusunan instrumen, baik wawancara maupun angket. Selanjutnya ada pelaksanaan dari proposal yang sudah dibuat. Selanjutnya terus ada observasi dan wawancara. Dari penyusunan proposal ini terdapat pemberian soal pada subjek penelitian, lalu terdapat kegiatan dokumentasi serta menganalisis hasil penelitian dari pembuatan, dan selanjutnya adalah pembuatan skripsi. Nah, selanjutnya tempat dan waktu penelitian. Penelitian yang akan dilaksanakan adalah pada tanggal 15 Maret 2021 yang berlokasi di SMPN 12 Depok. Yang selanjutnya ada latar penelitian. Latar penelitian ini karena tingkat kemampuan berpikir kreatif peserta didik SMPN 12 Depok saat dilakukan observasi menunjukkan tingkat yang kurang baik. Metode dan prosedur penelitian yang digunakan menggunakan penelitian deskriptif dengan memberikan soal, observasi, dan wawancara kepada subjek. Yang pertama data. Data merupakan bahan keterangan suatu objek penelitian, sedangkan sumber data merupakan subjek di mana dapat diperoleh datanya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, tes, wawancara, serta dokumentasi. Selanjutnya ada teknik analisis data. Menurut Rijali 2018 bahwa kegiatan analisis data kualitatif dengan aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penginputan hasil penelitian. Pengumpulan data menurut Sugiono 2017 dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan pada natural setting atau kondisi yang alamiah, bukan dengan kecocokan dari data-data yang sudah diambil. Data yang dimiliki sendiri berupa lembar jawaban siswa, hasil wawancara, serta proses dokumentasi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.